Apa itu psikologi behavioristik? Pandangan behaviorisme mengakui pentingnya memasukkan atau menyampaikan input yang berupa stimulus dan keluaran yang merupakan sebuah respon. Behavioris mempelajari pada pembentukan tingkah laku yang sesuai hubungan antara stimulus dengan respon yang biasa diamati serta tak berhubungan dengan kesadaran maupun konstruksi mental. Di proses belajar, behavioris melihat belajar sebagai perubahan tingkah laku. Belajar ialah akibat dari hubungan antara stimulus dan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Manifatiha dengan NIM 0603523002. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tokoh psikologi behavioristik yaitu John Brodus Watson. John Brodus Watson atau yang lebih akrab disapa dengan John B. Watson. Ia lahir di Granville 9 Januari 1878 dan ia meninggal pada 25 September 1958. Ia adalah seorang ahli psikologi Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya Psychology as the Behaviorist Views It atau pandangan perilaku psikologi. Ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap sesuatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Watson adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908 sampai 1920. Kehidupan dan awal karir John B. Watson. John B. Watson dibesarkan di Carolina Selatan. Ia masuk di Universitas Vermont pada usia 16 tahun. Setelah lulus 5 tahun, kemudian dengan gelar master, ia mulai belajar psikologi di Universitas Chicago dan mendapatkan gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1903. Watson mulai mengajar di psikologi Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908. Pada tahun 1913, ia memberikan kuliah penting di Universitas Columbia yang berjudul Psikologi sebagai Pandangan Behavioris, yang pada dasarnya merinci pada posisi behavioris. Menurut Watson, psikologi harus menjadi ilmu tentang perilaku yang dapat diamati. Pengaruh behaviorisme. Watson adalah pendiri dari aliran behaviorisme. Perintisan behaviorisme pertama kali disampaikan dalam tesis yang ditulisnya. Watson menyatakan bahwa perilaku khusus menjadi fokus dari studi psikologi. Pemikirannya yang behaviorisme khususnya dikembangkan berdasarkan perilaku hewan. Pemikiran behaviorisme dan Watson merupakan bagian dari psikologi modern. Behaviorisme Watson mempunyai dampak jangka panjang pada perdebatan alam versus pengasuhan, dan karyanya menyoroti peran pengalaman awal dalam membentuk kepribadian. Watson membuka jalan bagi para behavioris berikutnya, yaitu B.F. Skinner, dan behaviorisme tetap menjadi pendekatan populer untuk pelatihan hewan. Beberapa ahli kesehatan mental menggunakan prinsip behavioris untuk menghilangkan fobia dan ketakutan. Selain itu, pengiklan juga sering menggunakan pengondisian behavioris untuk mendorong konsumen membeli produk. Kontribusi untuk psikologi. Teori behavioris, Watson tidak berfokus pada kondisi emosional dan psikologis internal seseorang, melainkan pada perilaku eksternalnya. Dia percaya bahwa respon fisik seseorang memberikan satu-satunya wawasan mengenai tindakan internal. Dia menghabiskan sebagian besar karirnya menerapkan teorinya pada studi tentang perkembangan anak dan pembelajaran awal. Watson melakukan beberapa eksperimen yang mengeksplorasi pembelajaran emosional pada anak-anak. Salah satu eksperimennya yang paling terkenal ada eksperimen Little Albert yang mengeksplorasi
pengkondisian klasik dengan menggunakan bayi laki-laki berusia 9 bulan. Dalam percobaannya, Watson mendemonstrasikan bahwa Little Albert dapat dikondisikan untuk takut pada sesuatu, seperti tikus putih. Pada awalnya, rasa takut tersebut tidak ada. Watson mengombinasikan suara keras dengan kemunculan tikus, kemudian menimbulkan ketakutan pada bayi. Eksperimen tersebut sangat kontroversial dan kemungkinan besar dianggap tidak etis menurut standar penelitian pada saat ini. Berikut ini adalah gambar dari eksperimen Little Albert. Teori pemikirannya ada dua. Yang pertama adalah teori perilaku. Watson memberikan definisi secara luas terhadap perilaku. Ia mengartikan perilaku sebagai tindakan dan pengucapan dari makhluk hidup. Definisi umum dari Watson kemudian lebih diperinci di dalam tulisan-tulisannya. Yang kedua adalah teori belajar. Watson merupakan salah satu tokoh yang meyakini bahwa prinsip belajar pada manusia maupun hewan tidak memiliki perbedaan. Kesamaan belajar dari makhluk hidup adalah memerlukan kondisi tertentu. Watson mengembangkan teori belajar dari Ivan Pavlov dan mengemukakan mengenai teori hubungan rangsangan dan tanggapan. Ia berpendapat bahwa belajar merupakan hasil dari refleks atau tanggapan yang terjadi melalui rangsangan pengganti. Bentuk refleks atau tanggapan ini antara lain adalah rasa takut, rasa cinta, dan kemarahan. Pembentukan hubungan antara rangsangan dan tanggapan tersebut menurut Watson diakibatkan oleh adanya pengkondisian. Karya tulis dari John B. Watson. Yang pertama adalah Psychology as the Behaviorist Views It. Psychology as the Behaviorist Views It merupakan sebuah makalah yang ditulis oleh Watson pada akhir tahun 1912. Makalah ini pertama kali dipresentasikan dalam sebuah kuliah pada bulan Januari 1913 di konferensi pasca sarjana di Universitas. Psychology as the Behaviorist Views It kemudian dipresentasikan lagi oleh Watson pada tanggal 24 Februari 1913. Kali ini prestasinya diadakan pada pertemuan American Psychological Association cabang di New York. Tempat pertemuan ini di Universitas Columbia. Isi dari makalah ini membahas tentang psikologi hewan. Pada pertemuan tersebut, Psychology as the Behaviorist Views It menjadi kuliah pembuka dari 8 mata kuliah yang disampaikan oleh Watson. Pada bulan Maret 1913, Psychology as the Behaviorist Views It diterbitkan sebagai artikel dalam jurnal Psychological Review. Yang kedua adalah Behaviorist Manifesto. Behaviorist Manifesto merupakan karya tulis dari Watson yang menjelaskan pandangan terhadap psikologi sebagai ilmu alam. Tulisan ini diterbitkan pada tahun 1913. Pandangan tersebut berdasarkan pada kalimat pertama dari tulisan ini. Dalam Behaviorist Manifesto, Watson menjelaskan bahwa psikologi bertujuan memperkirakan dan mengendalikan perilaku. Ia juga mengatakan bahwa perilaku ditentukan oleh pengaruh lingkungan. Watson juga mengemukakan bahwa penerapan prinsip-prinsip perilaku secara empiris dapat meningkatkan perilaku masyarakat. Judul dari karya tulis yang ketiga ada An Introduction to Comparative Psychology. Behavior and Introduction to Comparative Psychology diterbitkan pada tahun 1914. Dalam tulisan ini, Watson memberikan argumentasi untuk penggunaan subjek hewan dalam studi psikologi. Ia juga menyatakan bahwa naluri dapat dipandang sebagai serangkaian refleks yang bergantung pada faktor keturunan. Selain itu, ia juga mempromosikan sebuah alat percobaan yang menurutnya ideal, yaitu tanggapan terkondisi. Penghargaan dan prestasi yang didapatkan oleh Watson meliputi pada tahun 1915, ia menjabat sebagai Presiden American Psychological Association atau APA. Pada tahun 1919,
Diterbitkannya Psikologi dari Sudut Pandang Seorang Behavioris. Pada tahun 1925, behaviorisme yang diterbitkan 3. Pada tahun 1928 diterbitkannya Perawatan Psikologis Bayi dan Anak. Pada tahun 1957 menerima penghargaan apa untuk kontribusi ilmiah yang terhormat. Yang terakhir ada kata-kata dari John B. Watson yang terkenal, yaitu beri aku selusin bayi yang sehat, berbadan tegap, dan dunia khusus milikku sendiri untuk membesarkan mereka, dan aku akan menjamin untuk mengambil siapapun secara acak dan melatihnya untuk menjadi spesialis apapun yang bisa kupilih. Dokter, pengacara, artis, kepala pedagang, dan bahkan pengemis dan pencuri. Terlepas dari bakat kegemaran, kecenderungan, kemampuan, pekerjaan, dan ras nenek moyangnya. Saya melampaui fakta-fakta saya dan saya mengakuinya. Tetapi begitu pula pendukung yang sebaliknya, dan mereka telah melakukannya selama ribuan tahun. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Yasmin Aurelia dengan NIM 0603523042. Di sini saya akan menjelaskan tentang Burrhus Frederick Skinner. Burrhus Frederick Skinner adalah seorang psikologi Amerika Serikat yang dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania dan meninggal pada 18 Agustus 1990 di Cambridge. Skinner merupakan anak pertama dari pasangan William Skinner dan Grace Mange Burrhus Skinner. Skinner dibesarkan dengan seorang saudara laki-laki yang 2 tahun lebih muda darinya, namun pada saat usia 16 tahun, adiknya meninggal karena pendarahan otak. Selama sekolah menengah, Skinner mulai mengembangkan minat dalam penalaran ilmiah. Dia melanjutkan pendidikan dan menerima gelar BA dalam sastra Inggris pada tahun 1926 dari Hamilton College. Setelah mendapatkan gelar sarjana, ia memutuskan untuk menjadi penulis. Selama waktu ini, ia hanya menulis lusin artikel dan surat kabar pendek. Ia kemudian mulai tertarik dengan psikologi setelah membaca sebuah buku yang mengulas mengenai behaviorisme di tempatnya bekerja. Skinner memutuskan untuk meninggalkan karirnya sebagai novelis dan memasuki program pasca sarjana psikologi di Universitas Harvard. Selama berada di Harvard, Skinner menjadi tertarik untuk mempelajari perilaku manusia secara objektif dan ilmiah. Dia mengembangkan apa yang ia sebut sebagai alat pengkondisian operan yang kemudian dikenal sebagai kotak Skinner. Selama waktu di Harvard, ia juga menemukan perekam kumulatif, yaitu sebuah alat yang merekam respon sebagai garis miring. Pada tahun 1936, Skinner mengambil posisi mengajar di University of Minnesota saat mengajar di Universitas Minnesota, dan selama puncak Perang Dunia Kedua, Skinner menjadi tertarik untuk membantu upaya perang dalam Project Pigeon. Pada tahun 1945, Skinner pindah ke Bloomington, Indiana, dan menjadi ketua Departemen Psikologi di University of Indiana. Pada tahun 1948, ia bergabung dengan Departemen Psikologi di Universitas Harvard, di mana ia tetap menjabat bahkan setelah pensiun pada tahun 1974. Di tahun-tahun terakhirnya, Skinner terus menulis tentang hidup dan teorinya. Dia didiagnosis menderita leukemia pada tahun 1989, hanya 8 hari sebelum ia meninggal. Skinner diberikan penghargaan pencapaian seumur hidup oleh American Psychological Association. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Siti Rahmah dengan NIM 0603523045 dari jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tokoh behavioristik Ivan P. Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ia lahir tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Pavlov meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1936 di Leningrad, Uni Soviet pada usia 86 tahun. Pendidikan dan karir Pavlov. Selama masa pendidikan, Pavlov bersekolah di Seminari Teologi, sebuah universitas, untuk menjadi seorang pendeta. Saat itu Pavlov memilih sekolah teologi karena keluarganya. Namun, setelah dirinya membaca buku Charles Darwin, Pavlov menyadari bahwa dirinya lebih menyukai bidang keilmuan biologi daripada keagamaan.
Karena itu, ia memutuskan untuk pindah ke Universitas Saint Petersburg untuk mempelajari kimia dan fisiologis. Pada tahun 1879, akhirnya Pavlov mendapatkan gelar doktor. Kemudian, ia melanjutkan studinya untuk memulai riset sendiri, yaitu riset tentang sistem pencernaan dan peredaran darah. Saat menjalani riset tersebut, Pavlov melihat sesuatu yang aneh pada anjingnya. Setiap dirinya dan rekan-rekannya baru masuk ke laboratorium, anjingnya tersebut mengeluarkan air liur. Asumsi Pavlov adalah anjing tersebut telah belajar mengasosiasikan kehadiran rekan risetnya dengan makanan ringan anjing. Asumsi tersebut disadari pada setiap kali rekan yang masuk ke laboratorium, anjing tersebut akan mendapatkan makanan. Melalui asumsi tersebut, akhirnya Pavlov melakukan pembuktian melalui penelitiannya. Eksperimen anjing dan pengkondisian klasik. Setelah banyak percobaan yang dilakukan, akhirnya Pavlov menemukan teknik yang tepat untuk mengukur tingkat sekresi ludah anjing. Fakta yang jelas terlihat adalah anjing selalu menggunakan air liur saat makan. Pada awalnya diidentifikasi bahwa makanan adalah stimulus yang tidak terkondisikan atau unconditional stimulus (UCS), dan air liur merupakan respon yang tidak terkondisikan atau unconditional response (UCR). Jika bel makanan dilakukan secara terus-menerus, maka air liur anjing tetap muncul walaupun tidak ada makanan saat bel dibunyikan. Dalam kondisi ini dapat diidentifikasi bahwa bunyi bel sebagai stimulus yang dikondisikan atau conditional stimulus (CS) dan air liur anjing sebagai respon yang dikondisikan atau conditional response (CR). Proses pembelajaran pada anjing ini disebut pengkondisian klasik. Melalui eksperimental tersebut ditemukan beberapa kondisi lainnya yang memiliki respon berbeda. 1. Stimulus netral. Stimulus yang terkondisikan, misalnya bunyi bel akan berubah menjadi stimulus yang tidak terkondisikan jika dipasangkan dengan stimulus netral yang baru, misalkan kotak hitam. 2. Generalisasi. Jika diberikan stimulus yang mirip dengan CS, misalkan suara bel yang mirip dengan aslinya, maka akan memicu CR juga. Yang ketiga, diskriminasi. Saat stimulus yang diberikan sangat berbeda jauh dengan yang asli, misalkan suara bel yang sangat berbeda dengan aslinya atau suara bel yang lain, maka tidak akan menghasilkan CR. Pavlov menerima banyak pujian yang cukup besar untuk karyanya, termasuk 1901 janji ke Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia dan 1904 hadiah Nobel dalam fisiologi. Pemerintah Soviet juga menawarkan dukungan substansial untuk pekerjaan Pavlov, dan Uni Soviet segera menjadi pusat penelitian fisiologi terkemuka. Kontribusi Pavlov. Banyak orang di luar psikologi mungkin akan terkejut jika mengetahui bahwa Pavlov sama sekali bukan seorang psikolog. Dia bukan saja psikolog, dia dilaporkan skeptis terhadap bidang ilmu psikologi yang ada. Namun, karyanya memiliki pengaruh besar di lapangan, terutama pada perkembangan behaviorisme. Penemuan dan penelitiannya tentang refleks memengaruhi gerakan behavioris yang berkembang, dan karyanya sering dikutip dalam tulisan John B. Watson. Peneliti lain juga memanfaatkan karya Pavlov dalam studi pengkondisian sebagai bentuk pembelajaran. Penelitiannya juga menunjukkan teknik mempelajari reaksi terhadap lingkungan dan metode ilmiah yang objektif. Publikasi Pavlov. Salah satu publikasi paling awal Pavlov adalah teksnya tahun 1897, The Work of the Digestive Glands, yang berpusat pada penelitian fisiologinya. Karya-karya selanjutnya yang berfokus pada penemuannya tentang pengkondisian klasik, termasuk bukunya yang berjudul Conditioned Reflexes: An Investigation of the Psychological Activity of the Cerebral Cortex and Lectures on Conditioned Reflexes. 25 Years of Objective Study of the High Nervous Activity yang diterbitkan pada tahun 1927. Sekian penjelasan saya, melebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suci Prameswari dengan NIM 0603523030.
Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi behavioristik, Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie lahir di kota Lincoln, Nebraska pada tanggal 9 Januari 1886. Guthrie merupakan anak dari seorang guru dan manajer bisnis. Ia memiliki minat besar pada matematika dan kemudian berlanjut pada bidang filsafat dan psikologi. Dalam menempuh pendidikan filsafat dan psikologinya, Guthrie berkuliah di University of Nebraska. Kemudian berlanjut berkuliah di University of Pennsylvania untuk mendapatkan gelar PhD dalam bidang logika simbolik. Hingga pada tahun 1912, dirinya mendapatkan gelar PhD. Edwin Ray Guthrie mulai bergabung sebagai psikolog di University of Washington setelah 2 tahun lulus kuliah. Karirnya sebagai psikolog di University of Washington ini berlanjut hingga tahun 1956, di mana setelah itu dirinya pensiun. Selama menjalani karir di bidang psikologi, ia mampu dikenal banyak orang di Amerika Serikat, khususnya sebagai salah satu tokoh psikologi yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Pada masa awal-awal karirnya, Edwin Ray Guthrie di bawah bimbingan Stevenson Smith, seorang neuropsikologi. Stevenson Smith ini yang mengajarkan metode penelitian komparatif dan fungsionalisme tradisi Amerika Utara kepada Edwin Ray Guthrie. Cara yang diajarkan Stevenson Smith memberikan kontribusi terhadap teori praktis klinis. Dirinya juga mengembangkan sistem evaluasi pengajaran di fakultas. Inovasinya ini membantu bagi manajer untuk bertanggung jawab terhadap gaji promosi dan perekrutan karyawan. Ia diangkat sebagai presiden APA, American Psychological Association, pada tahun 1945. Dirinya juga mendapatkan medali emas dari Yayasan Psikologi Amerika di Amerika Serikat pada tahun 1958. Pada tanggal 23 April 1959, Edwin Ray Guthrie meninggal karena serangan jantung. Teori Edwin Ray Guthrie. Teori asosiasi ini menggambarkan kedekatan antara dua elemen berupa stimulus dan respon dari proses pembelajaran, namun berbeda dengan behaviorisme operan klasik. Teori asosiasi dari Edwin Ray Guthrie ini lebih memfokuskan pada gerakan daripada respon. Unit terbesar dari respon yang perlu dianalisis adalah memodifikasi perilaku itu sendiri. Menurut Edwin Ray Guthrie, belajar adalah ketika set elemen menjadi ciri stimulus yang dibarengi dengan suatu gerakan. Kemudian, diketahui bahwa unsur serupa urutan gerakan akan menghasilkan pola atau rangkaian gerakan diskrit. Nah, hal tersebut disebut belajar. Modifikasi kebiasaan Edwin Ray Guthrie. Menurut Edwin Ray Guthrie, proses belajar tidak hanya berkaitan dengan pemberian pemuatan. Terkadang, proses pembelajaran merupakan perilaku yang tidak bermanfaat dan menjadi suatu kebiasaan. Jadi, kunci dari modifikasi perilaku haruslah menghasilkan asosiasi baru atau keterhubungan ketika memproses asosiasi sebagai pembelajaran. Maka, kita cenderung mendeteksi sinyal-sinyal primer maupun tindakan dari perilaku yang berbeda, yaitu respon-respon lain. Sinyal-sinyal primer ini adalah adanya interaksi pertama antara stimulus dan respon yang memiliki atensi penuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsya Mutakin Ramadan dari kelompok 9. Saya hari ini akan menceritakan riwayat hidup dari Clark Leonard Hull. Clark Leonard Hull lahir pada tanggal 24 Mei 1984 dan meninggal pada 10 Mei 1952. Beliau adalah psikolog Amerika yang terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis serta upayanya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Hull menempuh pendidikannya pada West Saginaw, Michigan dan di Akademi Alma. Namun sekolahnya sempat berhenti karena demam tifoid dan poliomyelitis yang ia derita. Ia kemudian melanjutkan ke Universitas Michigan dan
di Ann Arbor. Karena ketertarikannya di sana, ia mengambil bidang psikologi. Pada tahun 1918, Hull menerima gelar PhD dari Universitas Wisconsin-Madison dalam bidang hipnosis. Ia mulai melakukan eksperimen di lapangan setelah bergabung dengan pusat kajian hubungan manusia di Universitas Yale pada tahun 1929. Hasil studi ilmiahnya tersebut yang kemudian menghasilkan dari karyanya yang berjudul Hypnosis and Suggestibility. Pada tahun 1933, di antara karya Hull yang lain adalah Aptitude Testing pada tahun 1928, Mathematico-Deductive Theory of Rote E-Learning pada tahun 1940, Principles of Behavior pada tahun 1943, dan A Behavior System pada tahun 1952. Lalu Clark Leonard Hull mempunyai teori, yaitu teori reduksi impuls. Hull menyatakan bahwa belajar adalah cara beradaptasi dengan tantangan lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup. Ini didefinisikan sebagai proses aktif pembentukan kebiasaan yang memungkinkan kita untuk mengurangi impuls, seperti kelaparan, kesenangan, relaksasi, atau seksualitas. Ini bisa mendasar atau diperoleh dengan mengkondisikan. Menurut Hull, ketika kita berada dalam keadaan membutuhkan dorongan atau motivasi meningkat untuk melakukan perilaku yang kita tahu dari pengalaman yang memuaskannya. Untuk perilaku yang akan dieksekusi, perlu bahwa kebiasaan memiliki kekuatan tertentu dan bahwa penguatan yang akan diperoleh oleh perilaku memotivasi subjek. Rumus yang dibuat oleh Hull untuk menjelaskan motivasi adalah sebagai berikut. Potensi perilaku sama dengan kebiasaan atau jumlah bala bantuan yang diperoleh sejauh ini. X impuls sama atau waktu kekurangan kebutuhan dikali nilai insentif penguatan. Namun teori Hull dikalahkan oleh behaviorisme proporsional Edward C. Tolman yang lebih berhasil karena pengenalan variabel kognitif atau harapan dan menunjukkan bahwa ada pembelajaran tanpa penguatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.